Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita. SMK bisa, SMK hebat, SMKJ pasti unggul, yes. Generasi muda cinta bahasa Indonesia. Selamat bertemu dengan saya Muhammad Yahya Maulidin, Guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Kendal, dalam program acara Video Pembelajaran Kreatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep pembelajaran Madinah, majalah digital sederhana. Selamat belajar bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia Madinah, majalah digital sederhana. Apakah Madinah itu? Madinah adalah sebuah konsep pembelajaran berbasis proyek secara berkelompok atau berpasangan, berupa produk majalah yang dikemas secara sederhana dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan fungsi literasi secara berkelanjutan. Lalu bagaimanakah langkah-langkahnya? Langkah-langkah pembelajaran Madinah meliputi 6 tahap. Yang pertama, penentuan proyek. Kedua, perancangan proyek. Ketiga, penyusunan jadwal. Yang keempat, pendampingan guru. Yang kelima, presentasi atau publikasi. Dan yang terakhir, penilaian proyek Madinah. Berikut adalah langkah-langkah implementasi proyek Madinah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, dimulai dengan peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok secara heterogen, misalnya 4-5 orang. Pembagian kelompok ini sangat penting untuk membangun sinergitas dan kesinambungan antar peserta didik. Selain itu, mereka diminta untuk memilih ketua kelompok sebagai pemimpin redaksi majalah, kemudian tugas yang lainnya, misalnya fotografer, reporter, dan tugas lainnya. Yang kedua, peserta didik diminta untuk membuat rancangan proyek Madinah. Rancangan ini sangat penting untuk membantu mereka dalam melaksanakan proyek sesuai tujuan yang ditetapkan. Bahan-bahan yang disiapkan juga harus diupayakan, misalnya kertas, laptop, HP, berbagai aplikasi, dan sebagainya. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk menyusun jadwal pengerjaan proyek. Misalnya, jadwalnya 2 minggu, dimulai dari pembuatan proyek Madinah, pengecekan secara berkala, dan diakhiri dengan pencetakan proyek. Berikutnya, peserta didik didampingi guru dalam menyelesaikan proyek Madinah. Pendampingan ini sangat penting untuk mengarahkan peserta didik agar menghasilkan produk majalah yang baik. Hal yang perlu diperhatikan yaitu isi atau substansi, bahasa, desain majalah, dan sebagainya. Kemudian peserta didik diminta untuk presentasi karya, dilanjutkan publikasi di berbagai media. Hal ini sangat penting sebagai bentuk apresiasi terhadap karya yang dibuat oleh peserta didik. Publikasi dapat dimuat di berbagai media, termasuk media sosial, misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, berbagai web, majalah dinding sekolah, dan media yang lainnya. Yang terakhir, peserta didik diminta untuk menyimak evaluasi proyek Madinah yang telah dikerjakan kelompoknya. Evaluasi ini sangat penting untuk menggambarkan kelebihan dan kekurangan proyek yang telah dilaksanakan demi untuk penyempurnaan pembelajaran berikutnya. Nah, bagaimanakah menurut kalian? Mudah kan? Pembelajaran Madinah, majalah digital sederhana. Agar lebih jelas lagi, berikut rancangan penerapan proyek tersebut. Dalam satu majalah, bagian paling atas bisa kita isi dengan nama majalah sesuai dengan keinginan dan nama-nama yang kekinian. Misalnya
kita isi dengan nama sekolah kita, smkjnews.com, atau nama-nama yang lainnya. Bagian yang pertama bisa kita isi di kolom 1, misalnya pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks biografi. Kolom 1, biografi pahlawan nasional. Kolom 2, biografi guru SMK Negeri 1 Kendal. Kolom 3, biografi karyawan SMK Negeri 1 Kendal. Dan kolom terakhir, biografi salah satu peserta didik SMK Negeri 1 Kendal. Bagian yang lainnya kita isi dengan susunan tim redaksi, pimpinan redaksi, fotografer, reporter, dan yang lainnya. Bila ada bagian yang masih kosong, bisa kita isi dengan karya seni. Contohnya karikatur, gambar anekdot, karya puisi, dan karya yang lainnya. Berikut adalah contoh hasil produk dari proyek Madina, majalah digital sederhana. Majalah itu bernama majalahkita.com. Di dalamnya memuat hasil teks yang dibuat peserta didik secara berkelompok. Materinya yaitu literasi. Isinya ada berbagai hal berdasarkan hasil baca mereka. Berikut contoh produk Madina yang lainnya. Silahkan bisa dilihat. Nah, ini adalah bukti publikasi yang dilaksanakan oleh peserta didik setelah mereka menyelesaikan proyek Madina. Demikian penjelasan tentang konsep pembelajaran Madina, majalah digital sederhana. Semoga pembelajaran menjadi semakin bermakna. Berikut adalah kata-kata mutiara. Yang pertama dari Robert Greene, masa depan adalah milik mereka yang lebih banyak belajar keterampilan dan menggabungkannya dengan cara-cara yang kreatif. Yang kedua dari Andy F. Noya, menjadi guru yang aktif dan kreatif harus punya motivasi yang kuat meskipun dengan keterbatasan yang ada. Terakhir, kata-kata mutiara dari saya, proyek Madina menjadikan pembelajaran lebih bermakna melalui karya yang nyata. Anak-anak sekalian, mudah kan melaksanakan proyek pembelajaran bahasa Indonesia Madina, majalah digital sederhana. Berikut adalah contoh produk dari Madina. Demikian pembelajaran bernama Madina, majalah digital sederhana. Sebuah konsep pembelajaran berbasis proyek secara berkelompok atau berpasangan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan literasi secara berkelanjutan. Selamat belajar bahasa Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, SMKJ pasti unggul. Yes, generasi muda cinta bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.